punya karya puisi, cerpen, atau esai? Atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban. Dengan teknologi kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Segera akan Anda ikuti Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Nah, masalah ketiga yang disampaikan oleh Yapi Taum itu berkenaan dengan hegemoni bahasa Indonesia. Nah, kita tahu persis bahwa bahasa Indonesia ini lahir bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Dan menurut Yapi Taum, bahasa Indonesia itu bukan bahasa kebudayaan tetapi bahasa politik. Karena keputusan untuk mengukuhkan diri sebagai bangsa Indonesia, kemudian bertanah air satu, tanah air Indonesia, kemudian menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia adalah keputusan politis. Jadi bahasa Indonesia menurut Yapi Taum adalah bahasa politik, bukan bahasa kebudayaan. Nah, sekalipun awal mulanya dia diambil dari bahasa yang ada di masyarakat Indonesia, yaitu bahasa Melayu. Dan bahasa Indonesia ini merupakan suatu nilai yang dibutuhkan untuk menyalurkan gagasan, khayalan, dan pemikiran arus hidup orang Indonesia. Nilai itu diciptakan melalui kehendak untuk membentuk suatu bangsa yang baru di atas bangsa yang lama dan untuk menjadi sarana komunikasi umum di dalam bangsa tersebut. Dan perkembangan yang terjadi selanjutnya adalah nilai itu dianggap seolah-olah ada pada dirinya sendiri dan mempunyai jaminan mutlak dalam bidang sastra misalnya untuk diakui sebagai sastra Indonesia. Ya, sastra Indonesia atau sebuah karya sastra baru akan diakui apabila dia secara intens menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini menjadi persoalan. Bagaimana dengan keberadaan sastra-sastra yang berbahasa daerah? Sebagai misal yang kemarin sempat dijadikan disertasinya teman saya, sastra Tegalan. Nah, ini menarik. Saya kapan-kapan akan mengundang teman saya yang bikin disertasi tentang sastra Tegalan. Sekaligus saya akan berkomunikasi juga dengan kawan-kawan sastrawan Tegal. Ini menarik. Tapi kapan-kapan, belum saatnya. Beliau masih cukup sibuk dengan kesibukan barunya, ya, dengan jabatan barunya. Wah, jadi kaprodi sekarang ya. Oke, selamat deh ya untuk Dina Nurmalisa ya, Bu Dokter Dina Nurmalisa. Selamat menduduki jabatan baru sebagai Kaprodi, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di FKIP Unikal. Oke. Ya, sudah menit ke-54, tapi memang pembahasan kita belum selesai. Dan memang tidak akan pernah selesai. Bagaimanapun juga, kita ngomong tentang sejarah, tentang sastra Indonesia.
Ya seperti kita ngomong tentang kehidupan itu sendiri. Saya sepakat dengan apa yang pernah dikatakan oleh M.H. Najib ketika dia hadir memberikan orasi dalam ulang tahun ke berapa ya? Saya kurang ingat gitu. Untuk majalah Horizon, dia mengatakan bahwa sastra hidup bersama manusia. Dia ada di dalam diri manusia. Maka selama manusia ada dan hidup di muka bumi ini, sastra pasti masih hidup. Apapun yang terjadi gitu. Memang pernyataan ini cukup membuat saya jadi bersemangat kembali. Karena ketika membaca beberapa buku dari barat terutama, memang ada nuansa pesimistis sempat terjadi di situ. Apakah mungkin sastra ini bisa bertahan hidup di era media baru seperti sekarang ini? Sementara orang-orang dengan media baru ini sudah tidak punya waktu yang cukup untuk membaca karya-karya sastra. Sudah tidak punya waktu yang cukup untuk membicarakan cerita-cerita ataupun membincangkan imajinasi mereka yang mereka tangkap dari cerita-cerita yang mereka baca. Saya kira ada waktunya. Suatu ketika, mungkin saat ini orang-orang sedang berlalu lalang, berkejar-kejaran dengan kecepatan. Tetapi jadi saya jadi ingat teorinya Virilio tentang kecepatan, era kecepatan, bahwa siapa cepat dialah yang akan menjadi pemenang, dialah yang akan dapat. Ya, dari satu sisi, tapi jangan lupa bahwa ada yang harus dilihat juga selain kecepatan, kecermatan. Dan berbicara tentang kecermatan, dalam pemikiran Jawa sudah ada alon-alon waton kelakon. Itu bukan soal kita bertindak pelan. Alon-alon dalam konteks ini adalah kecermatan. Kita harus awas, waspada, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, tengah, semuanya harus dikuasai. Dan disitulah kemudian kita akan mengerti arah mana yang akan kita tuju. Oke, dan akhirnya Koja Sastra harus saya akhiri untuk kebersamaan kita edisi 16 September 2021. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya masih akan tetap bersama Anda dalam perjalanan ragam kabar berita malam dan juga Halo Kota Batik sampai pukul 12 malam nanti. Tetap stay tune di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Koja Sastra. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Koja Sastra. Simak acara Koja Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan.